siang. Perkenalkan, nama saya Christian Ampelme Purba. Saya akan mempresentasikan cara mengelola dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Mengelola dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang yaitu suatu grafik yang berbentuk beberapa segi empat. Diagram batang juga merupakan grafik yang berbentuk batang pada bidang sumbu tegak, di mana setiap batang mewakili nilai dari suatu variabel atau komponen variabel. Tinggi dari batang bersifat proporsional yang menunjukkan nilai dari variabel yang diwakili. Grafik batang digunakan untuk membandingkan beberapa variabel dalam waktu dan tempat yang sama. Informasi digambarkan dalam bentuk garis pada bidang satu sumbu tegak. Grafik garis sangat tepat digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan atau perkembangan variabel yang bersifat serba terus atau kontinu. Grafik batang terdiri atas dua, yaitu tunggal dan ganda. Tunggal adalah grafik yang terdiri atas satu batang yang menggambarkan perkembangan suatu keadaan kejadian berupa data berkata dari waktu ke waktu. Grafik ganda adalah grafik yang terdiri atas beberapa batang yang menggambarkan perkembangan beberapa keadaan dari waktu ke waktu. Grafik garis terdiri atas dua, yaitu tunggal dan ganda. Pengertian tunggal dan ganda sama dengan pengertian tunggal dan ganda di grafik batang. Contoh diagram batang tunggal dan contoh diagram garis tunggal seperti di samping ini. Diagram batang ganda dan contoh diagram garis ganda seperti di samping ini. Langkah membuat diagram batang dan diagram garis. 1. Membuat abis dan ordinat nilai 70, 75, 80, 85, 90. Frekuensi 6, 8, 7, 5, 10. Abis kita beri nama nilai atau pada sumbu X, dan ordinat kita beri nama frekuensi atau pada sumbu Y. Nilai 70, 75, 80, 85, 90. Frekuensi 6, 8, 7, 5, 10. Kita beri tanda panah seperti di gambar tersebut. Kita tulis di tanda panah atas frekuensi dan di tanda panah bawah nilai. Membuat skala pada abis dan ordinat. Perskalaan pada abis ini tidak perlu sama dengan kebutuhan perskalaan pada ordinat. Hal ini harus kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang penting adalah skala pada abis harus dapat memuat semua nilai. Langkah-langkah membuat diagram batang. Mendirikan segi 4 pada absis. Tinggi masing-masing segi 4 harus sama dengan atau sesuai dengan frekuensi tiap-tiap nilai variabelnya.
Langkah-langkah membuat diagram garis. Membuat titik koordinat dari absis dan ordinat. Kemudian menghubungkan titik-titik koordinat antara satu dengan yang lainnya. Berwujud garis-garis yang sudah dilicinkan seperti pada gambar. Jadi, langkah-langkah membuat diagram batang dan langkah-langkah membuat diagram garis seperti pada gambar tersebut. Berikut contoh soal pembelajaran tadi beserta jawabannya.